dari Rumah Sakit Bayu Karta. Salam jumpa di acara podcast Rumah Sakit Bayu Karta bersama saya Suster Eni ditemani teman saya Suster Ani. Halo. Ada siang ini Bunda kita akan membahas tentang perawatan tali pusat. Baiklah Bunda, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan penjelasan dari teman saya Suster Ani mengenai apa sih tali pusat itu. Oh iya, tali pusat itu merupakan saluran kehidupan bagi janin atau bayi selama ia di dalam kandungan. Ya, gitu. Terus dan tidak dibutuhkan saat bayi sudah lahir. Gitu. Oh, berarti kalau udah setelah lahir tali pusat itu berarti kan udah lepas nih. Berarti kita harus ada perawatan. Nah, apa sih itu perawatan yang dimaksud itu, perawatan tali pusat? Perawatan tali pusat setelah bayi baru lahir yaitu dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore setelah bayi dimandikan. Tapi kadang kan bayi itu ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki itu kan biasanya suka kencing ya. Kalau kencing itu suka ngacir ke atas nih, maaf Bunda. Nah, ya kalau ngacir ke atas itu suka kena kasa balutannya. Jadi jangan nunggu nanti sore. Nanti aja kalau mandi sore. Jangan. Jadi harus segera diganti biar tidak bau atau tidak infeksi ya nanti kesananya. Begitu. Oh, berarti kita tidak harus monoton bahwa ganti tali pusat itu pagi atau sore. Jadi setiap basah ataupun dia terkena pipis atau kotoran itu harus segera diganti. Iya. Jadi biar terhindar dari infeksi ya. Kan kadang orang tua tuh nanti gantinya sore aja gitu. Bunda-bunda gitu kan biasanya. Itu jangan sampai begitu. Jadi harus segera diganti biar menggantinya itu kita biasanya menggunakan apa ya kalau kadang iya ada beberapa kalau ada beberapa dokter yang suka pakai kasa sama alkohol. Alkohol itu yaitu fungsinya buat cuma membersihkan pangkal tali pusatnya aja. Dibersihkan dulu pakai alkohol. Selanjutnya sih pakai kasa steril juga dibalutnya. Tujuannya sih dibalutnya pakai kasa steril ya gitu. Nah, kalau dia tidak ada alkohol atau betadin nih Bu, itu biasanya kan mereka wilayah itu jauh dari keramaian kota atau dia jauh untuk membeli kasa, betadin atau alkohol, itu perawatan tali pusat itu yang sebaiknya yang memudahkan seorang bunda untuk tetap kondisi tali pusatnya itu bersih dan steril, itu seperti apa caranya? Oh iya gitu ya. Kalau sudah biasanya kalau bayi sudah di rumah ya, sudah pulang gitu. Jauh dari apotek gitu ya, dari warung. Perawatan tali pusat tetap harus dirawat, tapi dengan perawatan terbuka namanya itu. Maksudnya perawatan terbuka itu sehabis mandi terus pakai biasa ya, mandi pakai air hangat, bayi mandi itu udah pakai sabun, udah dikeringkan, udah gitu nggak usah pakai kasa atau betadin atau alkohol karena tidak ada ya. Jadi perawatan terbuka aja. Yang penting bersih sama kering, biar tidak mengakibatkan bau. Jadi kalau udah bau itu kan jadi terjadinya infeksi ya. Jadi kayak kuman ya kalau udah kondisi basah ya. Jadi infeksi terus kelanjutannya bayi itu kayaknya tetanus atau kejang-kejang lah gitu. Jadi menghindar buat itu boleh perawatan terbuka juga bisa gitu. Yang penting kondisi tangan bundanya mungkin harus bersih ya. Iya. Sebelum dan sesudahnya dia harus cuci tangan dulu ya. Sebelum mau ganti sebelum mau membersihkan tali pusat itu kan udah mandi ya, itu harus cuci tangan. Sesudahnya juga harus cuci tangan gitu. Nah, kadang juga ada yang nanya nih untuk tali pusat itu berapa hari sih dia puput atau istilahnya lepas gitu ya? Ya. Itu berapa hari? Pengalaman saya sendiri ya, saya juga kan punya anak ya. Saya tuh anak-anak saya puput tuh sampai 5 harian, tapi kadang ada yang 6 hari, 7, kadang 10 hari, tapi tidak masalah. Yang penting tidak bau, terus aja dirawat dengan sampai puputnya gitu. Jadi mau berapa hari pun tidak bermasalah. Ya, yang penting tali pusat itu tidak berbau.
Jadi biar tidak menyebabkan infeksi gitu. Kalau puput tali pusat itu tidak dihitung waktu ya. Jadi kadang mungkin ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, Iya, ada yang 10 hari ya Teh ya. iya gitu. Jadi si ibu-ibu tuh jangan khawatir. Kenapa sih udah 1 minggu kadang anak itu belum lepas tali pusatnya. Jadi mereka kadang bertanya-tanya ada apa? Apakah anak saya mengalami suatu kelainan atau sakit? Berarti sebenarnya enggak ya. Berarti enggak ditentuin dengan hari ya untuk tali pusat itu. Nah, penting tali pusat itu tidak berbau aja. Itu mah kalau puput ininya kan gimana itu tali pusatnya ya. Ada yang lama, ada yang cepat ya. Iya, gitu. Mungkin kalau misalnya tali pusat itu dia sudah lepas gitu berarti nggak butuh lagi perawatan apa gimana Teh? Kalau udah puput atau lepas, kalau udah kering nih, pusernya udah bagus, tidak ada ini nggak usah perawatan lagi, biasa lagi ya, udah berarti sudah tidak ada perawatan tali pusat lagi. Karena kan tali pusatnya udah puput, berarti udah aman, istilahnya kan gitu. Baiklah Bunda, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Suster Ani mengenai perawatan tali pusat. Sebenarnya tali pusat itu tadi udah dijelaskan ya, yaitu fungsinya kalau masih di dalam rahim itu sebagai penyalur pemberi makanan pada bayi, untuk alat pernafasan ya, dan untuk dia berfungsi juga membuang kotoran dia waktu di dalam perut ibu ya atau kandungan. Tapi setelah dia lahir berarti dia udah terpisah Bu nih dari Bunda dari plasentanya ya, jadi dia harus sendiri ya perawatannya. Nah itu tadi udah dijelaskan juga perawatan mulai dari pengikatan ya Bunda, dari pengikatan dia setelah lahir sampai dia puput itu bermacam-macam cara. Yang penting mungkin intinya itu tangan kita harus kondisi bersih. Jadi setiap kita mau melakukan perawatan tali pusat itu harus cuci tangan sebelum melakukannya dan sesudahnya. Nah dan itu pun bisa kita gunakan perawatan secara terbuka, jadi nggak harus kita tuh fokus kalau kita nggak ada betadine atau alkohol gimana nih, kita cemas kan gitu. Jadi ini bisa dilakukan dengan perawatan terbuka, sekarang lebih praktis lagi ya Bun. Yang penting kondisi tali pusat itu tetap bersih, steril dan kering ya, itu sih untuk mencegah terjadinya berkembang biaknya bakteri ya. Nah untuk berapa hari sih puputnya, nah itu tidak ada jaminan atau kita memberi ketetapan bahwa tali pusat itu harus puput dalam jangka 2 hari atau 1 minggu. Itu setiap bayi itu pasti berbeda-beda. Ada yang dia puputnya itu 4 hari sudah lepas, ada yang 6 hari, ada juga yang 10 hari Bunda. Jadi nggak usah cemas atau khawatir apabila mendapatkan tali pusat bayinya kok udah 1 minggu belum lepas. Tapi sebenarnya gini ya Bun, kalau seandainya tinggal di daerah itu saya yang pernah dengar ada yang menggunakan kayak bahan-bahan ramuan atau apa sih namanya kayak kunyit gitu loh. Nah itu udah tidak digunakan lagi ya. Nah itu pernah ada yang nanya dia masih kalau dia pakai dipraji atau itu suka menggunakan bahan-bahan dari ramuan gitu, katanya kunyit itu juga sebagai antiseptik, katanya pengganti antibiotik. Tapi untuk kami di sini tidak menganjurkan ya Bunda. Kalau emang itu cukup dengan perawatan terbuka dan kondisinya bersih aja, tali pusat itu cukup kita cuci dengan sabun, lap kering, kondisikan tali pusat tidak bau. Nah itu juga tidak harus menggunakan bahan-bahan ramuan seperti itu. Sepertinya untuk pembahasan siang ini cukup ya Bunda tentang perawatan tali pusat dari yang sudah tadi kita dengarkan dari teman saya Suster Ani. Terima kasih untuk Suster Ani yang telah sama-sama ilmunya berbagi ya untuk kita dan bunda-bunda di rumah. Seandainya nanti Bunda lahir di Rumah Sakit Bayukarta di ruang Sipra, akan bertemu dengan kami suster-suster perinatal dan nanti akan Bunda saya beri penjelasan mengenai perawatan tali pusat. Kalau ada pertanyaan bisa Bunda hubungi marketing Rumah Sakit Bayukarta di bawah ini ya Bun nomornya. Jangan lupa. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Lahiran itu tidak ribet, ke Bayukarta aja.